Partner karena GA itu bersentuhan langsung dengan pasien, pengunjung, dan karyawan sendiri. Mulai dari masuk parkir, mereka udah bersentuhan langsung masalah dengan puas apa enggaknya. Mereka kan kadang bahasanya, kadang mereka gue malas deh, gue ke rumah sakit. Mulai dari masuk aja gue udah kesel kan. Misalnya dari petugas yang kurang ramah, mungkin saya di sini tantangan buat saya untuk memperbaiki, karena saya pribadi secara objektif menilai masih kurang ya, memang harus perlu ditingkatkan. Terus dari masuk parkir, kalau itu termasuk tanggung jawabnya GE. Terus mulai dari pintu lobby, pintu masuk dari emergensi itu di IGD ya, security harus memberikan pelayanan yang lebih. Tugas security memang secara umum nggak cuman menjaga keamanan, tapi lebih ke pelayanan prima. Dalam artian pelayanan prima itu pelayanan yang lebih dari diharapkan. Tugas utamanya menjaga keamanan, tapi bisa memberi pelayanan lebih, seperti membantu buka pintu. Terus ada misalnya harus pakai kursi roda kan, tetap membantu. Itu yang dibilang pelayanan prima, pelayanan yang lebih dari yang standar yang diharapkan. Oke, kita lanjut aja. Pertama, efisiensi. Yang pertama, efisiensi biaya ini berhubungan sama dari maintenance, procurement segala. Terus cuman di sini efisiensi yang dimaksudkan melakukan analisa terhadap semua komponen sebagaimana tercantum dalam budget 2020, merencanakan serta mengimplementasikan inisiatif penghematan. Penghematan ini memang salah satunya penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan tenaga medis kan, otomatis kan kita ada cost untuk biaya listrik. Itu makanya kita berusaha untuk lebih efisien. Terus lanjut berikutnya pemakaian dan biaya listrik, itu masih berhubungan semua, mulai dari mengoptimalkan kinerja peralatan. Jadi peralatan itu secara teknis kalau misalnya normal, dia pasti otomatis dengan sendirinya lebih efisien dibanding barang yang rusak atau kurang normal. Kedua, mengatur operasional penggunaan AC, lift dan lampu. Macam pada di gedung penunjang itu kan siang kita bisa efisien sekalian nggak perlu pakai lampu kan. Jadi kita menggunakan cahaya matahari. Matahari. Terus kira-kira ruangan yang nggak dipakai seperti auditorium pada saat nggak digunakan kan nggak perlu nyalain AC. Itu mungkin lebih ke mengoptimalkan. Terus efisiensi. Terus pemakaian dan biaya telepon. Pemakaian biaya telepon di sini action programnya itu mengaktifkan akses terbatas untuk telepon keluar. Dalam artian di sini sebagai karyawan nggak semua bisa mengakses telepon untuk keluar. Dikhawatirkan atau adalah kadang itu dalam suatu kantor itu menggunakan biaya telepon untuk telepon pribadi di luar urusan kantor. Terus kita mensosialisasikan penggunaan aplikasi tertentu. Di situ aplikasi tertentu kan kita punya Tera ya, bisa ada media komunikasinya. Terus yang sekarang juga kita pakai itu grup WhatsApp ya. Dari segi efektif memang lebih cepat karena bisa diakses langsung. Kalau WhatsApp itu kan, terus orang di mana-mana kan sekarang pasti pegang handphone, akses pada saat ada pemberitahuan langsung terbaca. Terus selanjutnya stok opnam. Stok opnam kita melakukan kegiatan stok opnam setiap 4 bulan sekali di barang-barang di gudang. Ini memang procurement Mbak Ara ya lumayan, tapi dibantu saya sendiri insya Allah bisa turun tangan langsung. Iya, Pak, dan bantuin, Pak. Teman-teman di GE semua bisa support. Terus pemilihan vendor kegiatan purchasing. Di sini kita memang walaupun vendor itu berhubungan dengan kita dan tingkat untuk approval lebih tingkat ke corporate ya kalau salah sini ya. Kalau untuk vendor enggak ya. Oh ya. Di sini kita tetap semacam menerapkan aspek transparansi. Transparansi itu keterbukaan dalam semua proses pengadaan. Contohnya kalau ada pengadaan kita tetap mengumpulkan beberapa vendor untuk sebagai perbandingan. Terus dari vendor itu kita bisa menganalisa yang mana yang bagus dari segi harga dan kualitas. Dan saya udah berkoordinasi sama Pak Azrul sama Mbak Ara
namanya pengadaan gitu kita nggak boleh ketemu satu orang, minimal kita bentuk panitia, dalam artian nggak lebih dari satu orang. Kekhawatiran kalau satu orang kan bisa aja bermain mata lah kalau namanya dengan vendor. Jadi kita namanya bentuk panitia kecil pengadaan untuk menjaga hal yang nggak diinginkan. Terus selanjutnya kendaraan operasional. Actionnya kita melakukan perawatan rutin bulanan terhadap kendaraan operasional. Namanya perawatan kita kan ada semacam jadwal dan kerusakan yang tiba-tiba ya yang harus diperbaiki, itu kan dinamika di lapangan kalau kendaraan. Oke, selanjutnya ini kepuasan terhadap pelanggan. Ini yang sangat penting karena kepuasan pelanggan itu, dengan pelanggan itu mereka puas, otomatis mereka akan datang kembali, minimal mereka keinformasikan ke saudaranya, merekomendasikan ke teman-temannya tuh di Rumah Sakit Brawijaya tuh enak loh, pelayanannya asik loh. Ayo, lu kalau ada apa-apa berobat ke sana aja. Jadi mereka pasti kalau dengan puas mereka merekomendasikan kepada keluarga atau teman. Kepuasan pelanggan sini dengan melakukan perawatan pembersihan secara rutin demi terjaganya fasilitas pasien di seluruh area lingkungan rumah sakit. Dengan adanya bersih mereka merasa nyaman, terus dengan mereka merasa aman, nggak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, atau misalnya ada kehilangan atau itu yang menjadi tanggung jawab GA. Terus kepuasan karyawan terhadap fasilitas. Ya di sini memang dinamika dalam GA itu selalu menerima komplain dari internal sendiri. Itu sesuatu yang wajar. Kalau komplain itu menurut saya pribadi itu sesuatu yang positif. Dengan kita dikomplain, kita tahu kekurangan kita itu apa. Saya selalu bilang ke teman-teman, komplain itu jangan kita merasa rendah, jangan kita merasa kurang, tapi dengan komplain kita tahu apa yang perlu kita perbaiki. Jadi kita sesuatu yang negatif itu kita terima dan kita jadikan yang positif. Karena dengan komplain kita bisa lebih maju, lebih baik daripada hari ini. Oke, selanjutnya melakukan survei kepuasan pelanggan. Ini kalau survei kepuasan pelanggan mungkin dari internal kita juga nanti ada. Tapi biasanya kalau dari manajemen rumah sakit itu mungkin berhubungan dengan marketingnya, kepuasan pelanggan. Semalam sempat dibahas juga kalau manajemen komplain kan rencana dokter Awa juga ya mau adakan. Cuman saya sedikit share kalau pengalaman saya di salah satu rumah sakit. Jadi komplain atau biasanya kan berhubungan sama customer service.